Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai. Ini sekarang kalau jumlah pertemuan kita yang online masih sisa 2 ya, 2 kali hari ini, maksudnya hari ini dan hari Kamis gitu. Dan untuk hari Kamis terakhir nanti akan saya manfaatkan untuk mengambil nilai kuis ya. Mohon disampaikan juga ke teman-teman yang lain yang belum hadir. Nanti hari Kamis itu kita akan kuis ya. Kuisnya kita ambil waktu sesuai dengan jadwal kuliahnya, yaitu dari pukul 11.30 sampai dengan pukul 1. Mungkin nanti soalnya perkiraan mungkin bisa dikerjakan dalam waktu 1 jam, tapi teman-teman silahkan mau dikerjakan di awal atau di akhir ya, sehingga lebih fleksibel. Silahkan, yang penting alokasi waktunya dari jam 11:30 sampai jam 1:10 sesuai dengan jadwal kuliah kita. Lalu kemudian untuk informasi UTS ya, UAS ya. UAS nanti kita akan sampai di bab 9 buku Voles ya, buku Voles bab 9, atau sampai di pembahasan tentang gerak pada benda tegar di ruang 3 dimensi ya. Nanti sampai kita membahas momen inersia dalam bentuk tensor momen inersia, kemudian mencari sumbu-sumbu utama menggunakan tensor momen inersia itu, kemudian sampai dengan persamaan Euler. Jadi kalau teman-teman pelajari di bab 9 itu ya sampai 9.3 buku Voles ya, buku Voles ya. Kalau diktatnya mungkin belum sampai ke sana. Baik. Itu pengumuman materinya. Jadi kita nanti kalau rencana saya masih ada sekitar berarti 3 video yang harus saya buat itu untuk belajar teman-teman, yaitu video tentang bab 7 Voles, kemudian bab 8 dan bab 9 nanti ya. Jadi nanti teman-teman belajarnya agak ngebut itu, agak dikebut ya, karena banyak materi yang harus dikejar begitu. Baik, itu informasi awalnya. Nah, sekarang kita akan masuk selesaikan di bab gravitasi ya, gravitasi dan gaya sentral. Kemarin kita sudah sampai di bagian akhir ya, bagian akhir terkait dengan persamaan energi pada suatu orbit pada gaya sentral ya. Saya share seluruh screen saya. Ini layar saya sudah nampak belum ini? Sudah kelihatan belum layar saya ini? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Sekarang kita masuk diselesaikan pembahasan bab 7 ya, bab 7 buku diktat. Kalau buku Voles berarti bab 6. Mohon maaf, ini agak beda 1 bab ya, karena saya tambahkan beberapa ini kalau di buku diktat. Sekarang kita selesaikan, kemarin kita membahas orbit ya, orbit, persamaan energi untuk orbit sesuai dengan video yang sudah kita buat, sudah kita sampaikan. Jadi kemarin teman-teman sudah sampai di bagian yang mana ini? Persamaan energi untuk orbit. Nah ini ya, sudah sampai pada persamaan energi pada suatu orbit. Jadi kita sudah sampai, kalau kita punya energi, kemudian potensialnya, kita bisa membuat persamaan energi untuk orbit tersebut ya. Dan ini persamaan yang ini, setengah ml kuadrat kalikan turunan pertama terhadap theta dikuadratkan tambah u dan seterusnya, yang ini. Nah, berikutnya kita akan membahas bagaimana kalau tenaga-tenaga orbitnya kita pakai persamaan tadi ya, untuk medan kuadrat terbalik. Kuadrat terbalik maksudnya seper r kuadrat gitu, seperti gravitasi ya. Nah, kalau pada persamaan medan kuadrat terbalik, gaya yang kuadrat terbalik, nah ini bukan medan ya, maaf, gaya ya, maksudnya gayanya kuadrat terbalik. Kalau medannya sama juga, mohon maaf, medannya sama.
Potensialnya nanti jadinya adalah seper R, karena ada hubungan antara potensial dengan medan. Kemarin itu kita ada di bagian pembahasan ke atas sebentar sedikit. Potensial dengan medan itu adalah kaitannya ini. Kalau ini gaya kan, gaya berarti medan kalikan massa gitu kan. Nah, itu adalah dinablakan gitu ya. Nah, kalau kita mau dapat potensialnya berarti diintegralkan. Nah, sehingga kita dapatkan potensial ya. Potensial pada suatu medan kuadrat terbalik itu adalah bentuknya minus K per R. Kalau dalam U berarti minus KU. Masukkan ke dalam persamaan tenaga orbit yang di atas potensialnya ya. Itu kita tinggal ganti potensial di sini, itu menjadi minus KU kalikan E. Nah, kemudian dengan sebuah prosedur ya, prosedur yang dituliskan di diktat itu, kita bisa mencari jawaban untuk du per d theta ya. Nanti jadi kita punya, kalau diintegralkan kita punya u sebagai fungsi theta. Jadinya apa? U fungsi theta. Nah, itu kan kalau u tadi kita balikan ke r, berarti kita dapat r fungsi theta. Apa itu r fungsi theta? Ya berarti kan orbitnya gitu ya, orbitnya, bentuk lintasannya sebagai fungsi theta. Nah, triknya adalah kita pindahkan semua ke kanan ya, sehingga sisa bagian yang dikurung siku ini kemudian dipindahkan lagi ke seluruhnya, dan akhirnya kita dapatkan du d theta ya, du d theta. Ini cukup mudah saya kira. Dan kemudian kita pisahkan variabelnya, yang u dengan u kumpulkan jadi satu suku. Kebetulan di kanan ini tidak ada theta kecuali ada yang tetapan ya, E per ml kuadrat ini kan tetapan, energi itu tetap, M tetap, L kuadrat ini kan momentum sudut per satuan massa tetap juga, jadi ini tetapan. Maka yang ini semua sebelah kanan adalah suku U ya, suku U. Kita bisa pindahkan, kumpulkan dengan U, jadi nanti bentuknya menjadi d theta adalah du per sekian ya. Lalu kemudian berikutnya adalah tentunya untuk mendapatkan u theta integralkan gitu ya. Tapi sebelumnya kita berikan tetapan yang baru untuk mempermudah penulisan ya. Kita sebut A-nya adalah min 1, hanya min 1 ini ya, karena dia menempel dengan u kuadrat. Ini A-nya min 1. Kemudian di sini B-nya adalah 2K per ml kuadrat. Kemudian yang terakhir ini adalah C ya, tetapannya itu. Jadi A-nya min 1, B-nya 2K per ml kuadrat, kemudian C 2E per ml kuadrat. Lalu dari persamaan itu kita dapat integralkan dengan bentuk integralnya adalah d theta adalah du per akar AU dan seterusnya ini ya. Kalau kita lihat tabel integral, integrasi ini mudah dikerjakan kalau lihat tabel ya, tapi kalau diturunkan mungkin agak sulit ya. Dan itu jawabannya adalah seper A, seper akar min A cos pangkat min 1 A cos cos gitu, dari B plus 2AU per B kuadrat di akar ya, B kuadrat min 4 AC. Ini semacam ini bentuknya ya, percaya sajalah ya. Kalau tidak percaya nanti dicoba dibuktikan gitu untuk integrasinya. Karena pembahasan kita kan adalah mekanikanya, untuk matematikanya sementara kita terima jadi saja. Kemudian persamaan ini dapat kita tuliskan ulang ya, karena ini adalah cos min 1, biar jadi cos berarti ini dipindahkan ke sana jadi akar min A kalikan sudutnya theta min theta 0. Cos min 1-nya dipindahkan jadi cos dari sudut akar itu adalah ini ya. Dan U-nya bagaimana? U fungsi theta kita bisa susun ulang ya, U-nya menjadi bentuknya ini ya. Ya. Kalau masukkan lagi U-nya ganti dengan R, masukkan lagi A, B, C-nya tadi kita masukkan. Bayangkan kalau tadi kita tidak pakai A, B, C, tentu lebih panjang lagi menulisnya ya. Sehingga kalau dimasukkan lagi kita dapat persamaan semacam ini. Seper R adalah sekian. Ya, seper R adalah sekian. Kalau bisa disederhanakan lagi, keluarkan faktor K per ml kuadrat dari semua persamaan itu, kita dapat bentuk sederhana ini ya. Sehingga itu seper R. Kalau mau dapat R berarti
tinggal dibagi ya. Ini adalah ml kuadrat per K 1 plus 2 dan seterusnya ya. Nah, dapat R fungsi theta. Ini sudah persamaan orbit ini. Dan ada theta 0. Theta 0 ini kan tadi tetapan integrasi ya, sudut awal ya. Dan kita bisa atur lah, selalu bisa kita aturkan theta 0 dibuat 0. Caranya adalah kita tetapkan koordinatnya. Koordinatnya adalah sebagai sudut awalnya itu sama dengan sudut perisenternya ya, perisenter untuk mengukur sudutnya. Nanti kelihatan dari sini kenapa theta 00 itu adalah perisenternya. Oke, jadi itu kita dapat persamaan ini. Agak mirip dengan persamaan elips ya, dan memang harusnya persamaan elips ya. Oke. Jadi persamaan di atas itu mirip dengan persamaan elips, bahkan lebih umum lagi, mirip dengan persamaan irisan kerucut. Ya, tidak hanya elips, bisa lingkaran, bisa parabola, bisa hiperbola. Persamaan irisan kerucut. Nah, eksentrisitasnya yang mana? Yang ini ya. Eksentrisitasnya yang di sini. Setelah theta 0-nya kita nolkan tadi. Sehingga kita dapatkan epsilon adalah 1 plus akar 2E dan seterusnya ini ya. Dan cos-nya tadi kan tidak ikut, karena kalau dari persamaan elips itu tidak ikut ini. Jadi kita dapat ini. Persamaan 798. Kalau di buku Fowles berarti persamaan bab 6 ya. Saya cek dulu. Ya. Oke. Kemudian dari persamaan irisan kerucut atau elips yang dulu sudah pernah kita dapatkan, itu alfanya, latus rektumnya itu ml kuadrat per K ya, dan ini adalah 1 min epsilon kuadrat A. Dan kalau kita masukkan ke persamaan di atas yang ini ya, kita masukkan ke sini, epsilon kita kembalikan gitu, maka nanti kita jadi punya kaitan dikerjakan. Jadi energi adalah K per 2A. Energi adalah K per 2. Ini hasil yang penting ini ya, yang dari proses panjang tadi. Selain persamaan orbit, kita juga dapat persamaan, ada hubungan antara energi dengan ini. Ternyata energinya itu adalah ada kaitannya dengan panjang sumbu semi mayor gitu. Nah, selain itu energi juga menentukan bentuk orbitnya ya, menentukan bentuk orbitnya. Ya, kelihatan dari sini ya. Kalau E-nya 0, misalnya gini ya, kalau E-nya 0, maka kita dapatkan di sini ya. Kalau E-nya 0 berarti epsilon itu adalah akar 1. Epsilonnya 1. Berarti lintasannya ketika epsilon 1 itu adalah lintasan parabola. Ya, parabola. Ini kalau E-nya 0. Kalau E-nya negatif, berarti 1 dikurangi sesuatu yang negatif. Ya, sesuatu negatif. Tapi ini kan harusnya tidak boleh lebih dari 1 negatifnya. Tidak boleh negatif lebih dari 1. Maka ini nanti jadi 1 dikurangi sesuatu yang lebih kecil daripada 1. Jadi maka di sini adalah 0, nah, kalau 0, berarti lintasan elips tertutup, bisa elips atau lingkaran. Kalau E-nya lebih dari 0, ya, E-nya lebih dari 0, maka epsilonnya lebih dari 1, itu lintasan parabola. Nah, karena energi total adalah T plus V merupakan tetapan, maka lintasan tertutup itu ini ya, karena kita lihat kan energi itu adalah energi kinetik ditambah energi potensial. Kalau potensialnya kan selalu negatif, dari persamaan minus G massa kali massa per R, ini selalu negatif. Nah, maka yang menentukan energi kita ini bisa negatif atau bisa 0 atau bisa lebih dari 0 itu adalah T-nya. Nah, T-nya, T kan bisa kalau T bisa melebihi potensial besarnya bisa melebihi potensial kalau dijumlahkan, maka bisa kita dapatkan lintasan hiperbola. Kalau kurang, maka
bisa dapat lintasan parabola atau elips ya. Kalau kurang ya elips ya, elips. Gitu ya. Nah, kalau kita masukkan dalam persamaan ini, persamaan gaya gravitasi ya, jadi energi kinetik ditambah energi potensial sama dengan E, maka lintasannya itu elips, parabola atau hiperbola itu bergantung dari V kuadrat ya. Kalau kita ambil batas nolnya misalnya ya, kalau ini dinolkan berarti ketika dia parabola itu adalah ketika V kuadratnya itu sama dengan 2GM matahari per R. Kalau V kuadratnya itu lebih dari GM per R matahari, maka dia adalah hiperbola gitu ya. Kalau V kuadratnya kurang dari 2GM per R, nanti jadi elips atau lingkaran. Oke, itu ya. Jadi ini kita sampai di situ. Nah, lalu untuk yang berikutnya, pembahasan di berikutnya itu mungkin tidak kita bahas ya, kita lewati stabilitas orbit, teman-teman bisa baca sendiri. Yang di sana di antara adalah orbit itu stabil ketika pangkatnya itu fungsi pangkatnya itu FR, fungsi pangkatnya adalah N lebih dari min 3 ya, N lebih dari min 3. Tapi tidak begitu urgent untuk dibahas ya. Jadi kita terpaksa memilih materi-materi yang perlu disampaikan. Ya, itu selesai. Stabilitas bab 7 selesai, bab 7 diktat atau bab 6 voles. Nah, kita masuk ke berikutnya. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti langsung interupsi ya. Ini saya rekam, nanti saya upload rekaman versi komputernya, bukan yang versi meeting ya. Kalau versi meeting kurang bagus sepertinya ini ya rekaman. Jadi saya nanti rekam manual di sini, nanti saya upload di Classroom. Nah, berikutnya bab 8 ini ya. Bab 8 dinamika sistem banyak partikel. Pada bab ini kita akan membahas perluasan dari bab sebelumnya. Kalau bab sebelumnya kan gravitasi, gaya sentral gitu ya, antara dua partikel. Nah, kalau partikelnya nanti banyak, bisa 2, bisa lebih, apalagi partikelnya bisa bergerak bebas satu sama lain, seperti planet-planet begitu ya, atau seperti mungkin tata surya di awal terbentuknya atau galaksi di awal terbentuknya, semacam itu ada hukum-hukum yang berlaku umum di sana. Nah, itu akan kita bahas dasar-dasar hukumnya, fondasinya gitu ya. Kemudian kalau pada perkara khusus lagi, misalnya zat padat, benda tegar gitu ya, yang titik-titik partikelnya itu selalu tetap terhadap satu sama lain begitu, tidak berubah-ubah, itu nanti ada bahasanya. Nah, bab 8 membahas kasus umum. Nanti bab 9 membahas benda tegar dalam yang melakukan gerak planar ya, yang omeganya itu arahnya tetap gitu, gerak bidang. Nanti bab 9 itu benda tegar yang bergerak bebas dalam ruang 3 dimensi. Ya, gitu ya. Oke, ini bab 8. Nah, kita akan mulai dari sini, dari gambarnya ya. Saya pindah ke papan tulis dulu. Oke. Ini ya, jadi kita akan membahas bab ke 8 diktat kita. Kalau di voles berarti bab 7 ya, bab 7. Nah, dinamika sistem banyak partikel.
Oke, kita mulai dari beberapa definisi yang penting. Yang pertama adalah kalau ada partikel banyak begitu ya, ini partikelnya bentuknya biru-biru ini, dan mereka itu saling bebas, bergerak bebas begitu, dan bisa ada gaya interaksi satu sama lain. Bolehlah misalnya interaksi listrik gitu ya, atau interaksi gravitasi begitu. Yang penting mereka itu bebas dengan ketentuan itu. Nah, kita bisa membuat koordinatnya. Misalnya kita tentukan koordinatnya ini, x, y, z-nya semacam itu. Kemudian setiap massa kita sebut massa MI begitu, itu bisa kita berikan vektor kedudukan RI. Jadi kalau ini ada n benda ya berarti ada Rn vektor, ada Mn vektor gitu ya. Nah, dari situ kita bisa mendefinisikan istilah pusat massa. R, center of mass. Apa itu center of mass? Dia adalah kalau bentuk ininya adalah M1 kalikan vektornya, vektor ya, persamaan vektor, tambah M2 kalikan vektor R2, seterusnya sampai Rn Mn kali Rn, Mn kali Rn gitu, kalikan begitu, dan kemudian dibagi dengan massa total ya, M1 tambah M2 seterusnya sampai Mn. Nah, gitu. Ini RCM dan bisa dinyatakan dalam bentuk notasi sigma, adalah sigma MI RI gitu ya, dibagi massa total. Mungkin ini dijumlahkan begitu, ini nanti M total ya, M total, massa total. Boleh juga menulisnya bentuknya seperti ini, M itu sigma MI ya, dari I-nya dari 1 sampai N ya, 1 sampai N. Oke, itu definisi pusat massa ya. Dan karena ini vektor ya, vektor, bentuknya adalah vektor, kita bisa bisa diproyeksikan ya. Kan ini RI itu ada komponen X, R2 ada komponen X, R3 ada komponen X, dan semuanya dalam bentuk penjumlahan begitu, nanti penjumlahan. Jadi kita bisa jadikan 3. Jadi ada XCM, itu berarti tinggal arah X-nya saja. Massa totalnya tetap sama sigma MI kalikan XI gitu ya. Kalau mau yang Y berarti sama MI YI, kemudian yang Z CM juga sama ya, sigma MI ZI per massa total. Oke, ini definisi awal dari pusat massa ya, pusat massa. Kemudian kita juga akan mendefinisikan momentum ya, momentum linear. P vektor adalah vektor momentum linear. Nah, momentum linear itu adalah P sigma jumlah dari, ini momentum linear total ya, momentum linear total dari partikel kita yang banyak tadi ini. Nah, itu adalah jumlah dari momentum linear masing-masingnya. Jadi M ke I kalikan momentumnya si I tambah seterusnya gitu ya, jumlahkan semua dari I1 sampai semua I gitu sampai N. Nah, kalau dalam bentuk lain berarti bisa kita tulis sigma bukan M kali P ya, M kali V. Momentum itu M kali V, M kali VI gitu. Oke. Baik, kemudian kalau kita menggunakan persamaan tadi ya, persamaan yang ini RCM ya, RCM itu adalah sigma MIRI semacam ini. Kita bisa nyatakan begini,
M-nya saya kali massa total ya. Massa total ini saya kalikan ke RCM, massa kali RCM. Itu adalah sigma MI RI vektor gitu ya. Sampai ke N. Nah, kalau jika diturunkan terhadap waktu, turunkan terhadap T gitu, maka kita dapatkan massa konstan ya, M semua massa konstan, sehingga yang ini kita dapatkan M menjadi VCM ya, karena RCM turunkan jadi VCM. Kemudian ini sigma tetap, massanya tetap MI, ini jadi VI ya, gitu ya, VI. Nah, kita lihat yang ini ternyata di sini ini adalah sama dengan yang atas ini. Ya, gitu ya. Sehingga kesimpulannya adalah momentum sudut total sistem itu adalah massa total sistem kalikan kecepatan pusat massanya. Gitu. Jadi daripada kita menjumlahkan seluruh massa tadi ya, M1 kalikan V1 momentumnya masing-masing, cukup hitung seluruh massa total, kemudian kalikan dengan kecepatan pusat massanya, gitu ya. Ini adalah bagian pertama definisi dari momentum sudut total sistem, dan ternyata dia sama dengan MVCM. Nanti bisa dilihat juga di diktat kita. Kesimpulannya adalah momentum linear suatu sistem banyak partikel ya, sistem banyak partikel setara dengan kecepatan pusat massa sistem kalikan dengan massa total ya, ini ya 85. Oke. Berikutnya persamaan gayanya sekarang. Persamaan gaya ya. Kalau ada gaya luar gitu ya, gaya luar kena ke partikel kita, persamaan gaya ya, seandainya ada gaya luar gitu bekerja pada masing-masing MI massa-massa kita itu, sehingga kita punya ada gaya F1, ada F2 bekerja pada massa kedua, ada F3 bekerja pada massa 3 dan seterusnya sampai F ke I bekerja pada massa ke I sampai dengan massa ke N gitu ya. Nah, ini ada gaya luar bekerja masing-masing pada masing-masing partikel, misalkan begitu ya, kita tuliskan. Nah, kemudian ada juga gaya interaksi. Kita mau lihat bagaimana ini persamaan gayanya, interaksi antar partikel. Jadi misalnya partikel ke I berinteraksi dengan partikel ke J, boleh interaksi gravitasi, boleh interaksi listrik, kan dia interaksi yang semacam ini ya. Nah, kalau Fij ini berarti gaya yang dikerjakan pada I oleh J ya. Yang dirasakan atau dirasakan oleh massa ke I oleh massa J ya, gitu ya. Anggaplah gaya gravitasi gitu ya. Dan ini nanti akan selalu ada pasangannya. Kalau Fij itu akan ada pasangan gaya minus Fji. Akan ada Fij, ada pasangan aksi reaksinya ya, Fji ya, ini ya. Oke, sekarang bagaimana persamaan gaya untuk seluruh partikel kita ya, gaya total. Sekarang kita hitung gaya totalnya. Gaya total berarti jumlahkan seluruh gaya itu. Nah, kalau mungkin ini dulu ya, satu partikel dulu sebelum gaya total. Gaya pada satu partikel, nanti baru kita jumlahkan ya. Gaya pada satu partikel berarti partikel itu mengalami gaya ke I, Fi, ditambah dia
dia itu partikel ke I itu dia kena partikel lain kan. Partikel kalau ada 10 berarti dia partikel pertama dia kena gaya oleh 9 partikel yang lain. Berarti ada pasangan seperti ini, Fij semacam ini, itu sejumlah sigma Fi, I dikenai gaya oleh J. Nah, J-nya ini jalan. J-nya ini ada I1, I2, I3 ya gitu ya, sampai I ke N. Jadi J-nya itu jalan dari 1 sampai N. Ini gaya pada satu partikel ke I itu saja. Nah, ini gaya totalnya. Kemudian karena gaya total itu selalu sama dengan M kali A, maka ini masanya massa ke I. A-nya adalah RI turunan 2 kali gitu ya, vektor RI turunan 2 kali. Nah, kalau kita pakai momentum linear dari partikel ke itu, kita bisa pakai MI karena partikelnya tidak berubah-ubah masanya, kalikan PI vektor dot sekali gitu ya. Ini adalah gaya pada satu partikel. Kalau kita ingin gaya total bagaimana? Pindah ke sana. Gaya total pada seluruh partikel. Maka yang I tadi dijumlahkan untuk seluruh I gitu ya. Jadi sigma Fi ditambah sigmakan lagi. Tadi sudah ada sigma J, ini sigma I, ini sigma I gitu ya. Fi J gitu ya. Kemudian momentum sebelah kanan kan tadi momentum. Mohon maaf tadi ada masanya ya. Ini mohon maaf, ini M kali ini harusnya masanya tidak ada ini. Ralat ya. Oke, jadi momentum saja. Nah, kemudian yang sebelah sini adalah sigma PI. Oke ya, ya. Itu di situ. Lalu kemudian di sini di IJ ini itu jumlahnya ini 0 ya. Ini jumlahnya 0. Kan kita buktikan ya. Untuk setiap IJ akan ada lawannya minus, ada lawannya, ada temannya JI gitu ya. Temannya JI itu kalau dibalikkan jadi minus IJ. Saya berikan ilustrasinya di buku diktat itu. Contoh ya. Contoh kalau jumlah partikelnya ada 3. Jumlah partikel ada 3. Misalnya partikel ada 3, berarti sigma tadi itu dari I1 sampai 3, J1 sampai 3, Fij itu berarti F11, F12, F13, F21, F22, F23, F31 dan seterusnya. 32, 33 gitu ya. Nah, F11 apa ini? F11 itu adalah gaya yang dirasakan partikel 1 oleh partikel 1. Jadi dia menarik dirinya sendiri. Ya tidak bisa ya, nggak bisa. Jadi ini 0. F11 0, F22 0, F33 0 ya. Jadi ini 0. Ini saya blok dulu, ini adalah 0 0 0. Sisanya tinggal yang pasangan gaya yang lain. Yang kita lihat untuk F12 berarti gaya dirasakan oleh benda 1 oleh benda 2. Itu ada temennya F21. F21 berarti adalah benda 2 ditarik oleh benda 1. Nah, karena aksi reaksi kita bisa ubah F21 kita jadikan minus F12. F12 ketemu minus F12 habis gitu ya. F13 juga, F13 dengan 31 itu jumlahnya 0. 21 dengan 23 dengan 32 juga 0. Sehingga ini suku yang ini keseluruhannya 0 ya. Jadi suku yang ini tuh 0. Kesimpulannya adalah sigma I Fi gaya total pada seluruh partikel yang sebelah kiri ini, sisanya adalah tinggal gaya total oleh gaya luar. Ya, F1 kan gaya luar ya, dari luar sistemnya itu maksudnya. Misalnya sistem itu ada di dalam medan gravitasi oleh luar sistem ya, yang tidak kita tinjau. Nah, maka ini gaya total saja. Gaya total itu sama dengan
sigma PI. Nah, ini jumlah momentumnya atau sama dengan momentum sudut total ya. P dot momentum sudut total turunannya. Ini turunannya tadi ya. Turunan momentum. Turunan momentum sudut. Total, oke. Lalu tentunya ini sama dengan M kali massa total kalikan A total ya, percepatan pusat massa. Kan kita pakai yang ini tadi. Ya, kalau ini kita P itu adalah MVCM, maka kalau turunkan sekali P dot berarti adalah massa kalikan ACM. Ya gitu ya. Baik. Jadi kita punya persamaan ini sekarang. Ya, ini kesimpulan dari penjelasan kita tadi adalah semacam ini, yaitu gaya yang bekerja pada sistem itu adalah tinggal kita hitung gaya luar ya, gaya luar itu sama dengan massa kali percepatan pusat massanya. Kalau dalam bentuk pernyataan ada di diktat itu adalah percepatan pusat massa suatu sistem banyak partikel ya. Percepatan suatu pusat massa sistem banyak partikel itu, ini ada salah tulis ini ya, ini harusnya tanda panah bukan tanda topi. Percepatan pusat massa suatu sistem banyak partikel setara dengan partikel tunggal, seperti partikel tunggal yang memiliki massa sejumlah massa total sistem tadi, yang dikenai jumlah gaya-gaya total pada sistem tersebut, gaya-gaya luar ya, ini apalagi ini gaya-gaya luar, gaya eksternal. Kita tambahkan ini gaya eksternal. Oke. Jadi itu kesimpulan kedua yang kita dapatkan. Nah, contohnya misalnya suatu kumpulan partikel-partikel yang bergerak pada medan gravitasi yang homogen, yang seragam. Ya, maka yang ada adalah Fi-nya itu setiap masanya itu merasakan Mi kali G, percepatan gravitasi untuk masing-masing partikel. Jumlah gaya pada seluruh kumpulan partikel itu adalah sigma Fi, sigma Mi kali G sama dengan M kali G. Nah, ini kan seperti jadi massa misalnya kita menjatuhkan dalam medan gravitasi itu ada peluru jatuh gitu ya, kemudian peluru itu meledak. Ya, ledakan itu kan gaya interaksi internal ya. Gaya interaksi internal, satu terdorong, satunya terdorong juga, itu karena semacam itu ya. Kemudian pada proses meledak itu pusat massanya itu akan tetap jatuh mengikuti gerak jatuh bebas, karena dia pusat massa itu tetap seolah-olah dia seperti massa total sistem yang bergerak pada medan gravitasi gitu ya. Oke, itu penjelasan kita pada malam ini ya, pada kesempatan kali ini. Nah, kalau pada perkara lain misalnya, kalau tidak ada gaya luar, external force-nya 0, jadi sigma Fi-nya 0, maka ACM-nya 0, VCM-nya tetapan, sehingga momentum linear tetap begitu ya. Nah, ini kita dapatkan hukum jumlah momentum linear sistem sigma IPI itu adalah MVCM itu tetapan kalau tidak ada gaya luar ya. Kapan hukum momentum linear ini berlaku? Ya berlaku asal tidak ada gaya luar. Kalau ada gaya internal, kalau sistemnya meledak misalnya atau sistemnya pecah, tidak masalah gitu ya. Kalau sistemnya itu berupa kabut misalnya, kabut yang bergerak seperti benda-benda di tata surya itu kan dulunya kabut, yaitu mereka selalu memiliki momentum linearnya tetap, jumlah momentum linearnya ya, selalu berlaku hukum kelestarian momentum walaupun mereka tidak bertumbukan, tapi mereka berinteraksi gravitasi misalnya, itu tetap momentum linearnya adalah conserve, lestari ya, karena tidak ada gaya luar. Nah, ini dan dulu sudah pernah kita sampaikan juga kalau
hukum kelestarian momentum linear suatu sistem tertutup itu adalah akibat dari hukum ketiga Newton, yaitu aksi reaksi. Dan kita tadi lihat dari penurunan kita ya, ternyata ada peran penting dari persamaan aksi reaksi ya, tadi yang bagian ini. Aksi reaksi itu menyebabkan suku yang cross term ini semacam ini nol gitu ya. Kemudian kita menghasilkan tadi ada hukum kelestarian momentum ketika tidak ada gaya luar ya. Baik, ya, kita sampaikan contoh ya. Contoh sebuah misil masanya M meledak menjadi 3 bagian yang sama, masing-masing masanya M/3 di satu titik pada lintasannya saat mengalami gerak parabola. Jadi tadinya sistem misilnya ini mengalami gerak parabola, tapi pada suatu titik pada proses gerak parabola itu meledak jadi 3 bagian. Salah satu bagian melanjutkan gerakannya dengan kelajuan setelah meledak adalah setengah dari kelajuan misil sebelum meledak. Jadi ada satu yang bergerak dengan kecepatan ya, ini kecepatan maksudnya. Jadi arahnya itu sama dan dia ini kita ralat ya tadi dari soalnya. Kalau teman-teman lihat di buku Wallace itu dia pakai kata velocity ya, velocity bukan speed. Nah ini adalah dengan kecepatan setengah dari kecepatan V0. Kecepatan V0 adalah kecepatan misil sebelum meledak. Sedangkan 2 bagian yang lain bergerak membentuk sudut 90 derajat satu sama lain ya, dengan kelajuan yang sama. Kelajuan ya, kelajuan berarti tanpa arah. Hitung kelajuan keduanya setelah meledak. Nyatakan dalam besarnya kecepatan V0 atau kelajuan V0. Oke. Karena tidak ada gaya luar ya, ini ada gaya luar adalah gaya gravitasi begitu, gaya gravitasi. Tapi tetap berlaku kelestarian momentum linear ya. Karena ketika sistemnya itu nanti pecahan-pecahan itu nanti akan seperti sebuah sistem yang bergerak tetap parabola gitu ya, anggap saja. Jadi momentum linearnya di dalam sistem itu conserve gitu ya. Nah, kemudian MVCM itu sama dengan bunyi kelestarian momentum linear ya, massa total kalikan kecepatan pusat massa ini sebelum meledak gitu. MV0 itu adalah M/3 V1 tambah M/3 V2 tambah M/3 V3, karena masing-masing pecah jadi 1/3. Ya, ini persamaan vektor ya, bukan dalam persamaan skalar ya. Kemudian diketahui V1 itu adalah V0/2, kecepatannya per 2. Lalu V2 dengan V3 itu tegak lurus. Jadi V2 dot V3 itu adalah tegak lurus, cosnya 0 kan gitu ya. Jadi 0. V2 kali V3 0. Kemudian besarnya V2 dan V3 sama. Oke, sehingga persamaan di atas ini kalau kita kalikan dengan 3 dan dibagi M, kita dapatkan 3 V0 sama dengan V0/2 tambah V2 plus V3 vektor ya. Kalau kita dapat 5/2 V0 adalah V2 plus V3. Nah, ini persamaan vektor ya. Terus bagaimana biar dapat skalar? Dapat skalar adalah kuadratkan masing-masing. Sebelah kiri kuadratkan, kalikan dengan dirinya sendiri ya, kalikan dengan dirinya sendiri. Jadinya ini harusnya 25/4 ya, ini ya. Ini 25/4, mohon maaf ini masih dalam proses editing. Ini 25/4 kalau dikuadratkan, yang sebelah kanan juga kuadratkan dengan dirinya. Jadi kalikan V2 berarti dotkan ya, kalikan. Nah, itu hasilnya adalah semacam itu. V2 dot V3 itu 0, nah, bisa dapat lagi, dan V2 sama dengan V3. Jadi kita dapatkan 2V2 kuadrat sekian. Kita dapatkan V2 adalah 5/2 akar 2 V0. Ini kalau ini hasilnya betul ya. Nah, tadi ini salah, tapi hasilnya itu betul. Oke. Ya. Itu materi kita di pertemuan kali ini. Nanti akan kita lanjutkan tentang momentum sudut, kemudian tenaga kinetik sistem gitu ya. Kalau sistem banyak partikel semacam itu ada, akhirnya kemudian nanti kita dapatkan L ya, momentum sudut,
suatu sistem itu adalah RCM cross MVCM tambah suku ini. Ada suku tambahannya. Yang ini adalah bagian dari pusat masanya, momentum sudut pusat massa. Kalau yang ini adalah momentum sudut terhadap pusat massa atau kayak spinnya, gitu ya. Nanti kita akan lihat contohnya nanti atau penjelasan lebih lengkapnya di video kita ya. Mungkin gitu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Nanti kalau yang kesulitan mengikuti penjelasan ini karena sinyal, nanti jangan khawatir, saya upload di Google Classroom. Ada pertanyaan silahkan kalau ada yang mau diskusi. Izin bertanya Pak terkait penjelasan soal latex. Ya, gimana latex? Di ketentuannya ada gambar yang diproduksi ulang, itu bagaimana? Ya, maksudnya misalnya ngambil dari bukunya Morin gitu, ngambil dari PDF. Ya gambarnya jangan cuma di screenshot terus ditempel. Maksudnya teman-teman buat lagi gitu ya. Boleh pakai Word, boleh pakai apalah, pakai Corel atau apa. Gitu ya, Mas Davi. Siapa tadi? Oh ya, baik Pak. Oke. Untuk pengumpulannya? Lihat. Gambarnya dikumpulkan. Ya di ini PDF ya, latex plus PDF. Mungkin di ini saja ya. Nanti saya tambah, saya edit. Tadi belum lengkap ya. Nanti latex plus PDF. Kalau yang saya berikan sampel itu gambarnya memang pakai coding ya. Lebih mudah sih, dan lebih bagus hasilnya. Jadi kalau gambar garis itu kita berikan komen draw dari koordinat ini sampai koordinat ini. Kalau gambar lingkaran, draw di koordinat ini, circle radius sekian. Itu saya berikan contoh sampelnya. Pakai tix ya kalau teman-teman ingin belajar lebih lanjut. Tapi kalau gambar biasa pun nggak masalah lah, tidak masalah. Jadi upload dalam bentuk file teksnya, latexnya, plus nanti gambarnya dilampirkan juga. Ya, gitu ya. Baik, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi yang lain bertanya? Oh iya, saya mau bertanya. Silakan Mas Alvin. Ini mau tanya tentang bab sebelum ini Pak. Berarti bab gaya sentral ya, gravitasi ya. Gimana? Kan apa? Kalau usaha yang dilakukan di gaya sentral, kalau misalnya ada satu benda di gaya sentral, terus habis itu kita pindahkan, terus lintasannya itu balik ke semula, itu usahanya nol atau tidak? Nol ya, usahanya nol. Konservatif dia. Tapi kan yang konservatif itu gaya dari medan sentral, bukan gaya saat kita pindahkan. Iya. Betul ya. Nanti begini. Kita memindahkan kan itu kan kita ngelawan gaya dari muatannya itu, dari masanya itu. Katakanlah dalam medan gravitasi ya. Kita ketika memindahkan itu kan proses kita melawan gaya yang dikerjakan oleh gaya gravitasi ya gitu ya. Jadi nanti kalau dihitung sebenarnya kita sedang mengerjakan gaya yang selalu melawan gravitasi, yang selalu arahnya ke arah sentral. Jadi gaya yang kita kerjakan juga gaya sentral gitu. Bisa dipahami Mas ya? Kurang paham. Berarti kalau kayak gitu harusnya kayak misalnya roket itu kan kalau harusnya berarti kan kalau habis terbang terus balik lagi harusnya tidak melakukan usaha kalau kayak gitu Pak. Ya, definisi usaha saja, dilihat definisi usaha. Usaha itu adalah gaya kalikan dengan perpindahan gitu kan. Iya. Ya, kalau gayanya sudah kemana-mana, ternyata perpindahannya nol. Berarti ya gaya itu sebenarnya itu definisi usaha. Usahanya nanti nol memang, usahanya nol gitu ya. Apalagi gaya yang sentral itu, konservatif. Nah, mungkin pertanyaannya bukan usahanya, ke tenaganya kemana gitu, energinya gitu. Ya energinya ada sebagian energi yang sia-sia istilahnya, usaha yang sia-sia gitu, karena usaha tidak menimbulkan perpindahan. Jadi katakan kita sudah bawa kemana-mana menghabiskan tenaga banyak gitu,
ternyata kemudian balik lagi ke titik itu. Nah, kalau dari definisi usaha tetap usaha nol. Tapi kalau dari tenaga atau energi yang kita habiskan itu tidak nol. Nah, gitu ya. Jadi definisi beda definisinya. Kalau usaha tetap nol. Oke, Mas Alvin. Ada lagi sebelum kita tutup? Gak ada ya? Presensi silahkan yang masih mau coba presensi. Kalau tidak ada kita cukupkan, waktu sudah habis. Nanti saya usahakan segera untuk membuat videonya dan teman-teman segera pelajari ya. Dan kemudian hari Kamis nanti kuis ya, kuis. Disiapkan kuis untuk, berarti materinya adalah sampai tadi yang sudah saya jelaskan tadi ya, sampai bab 71, mungkin tambahlah dengan bab 72 voles. Kalau diktat berarti bab 82. 8.2. Oke. Baik, sekian. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak.